Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kapten Kasja. Terima kasih yang masih setia menonton, dan terima kasih buat yang menulis di kolom komentar. Dan mohon maaf belum semuanya dibalas karena kondisi sekarang sih lebih repot lagi, soalnya saya berada di Sumatera Barat, lokasinya yang kurang bagus sinyalnya kebetulan. Nah, ini di video sekarang kita mau bahas masih tentang brooding. Ini kita hidup sekarang 1 2 3 4 5 6 7 8 blower dengan kecepatan yang udah lumayan agak-agak kencang, udah nggak terlihat baling-balingnya. By the way, ini umur seminggu. Nah, dan ini kondisi malam, kita lihat di luar. Udah malam. Dan hasilnya adalah nih seperti ini. Oke. Ini umur seminggu, itu inverter kita setting di 14 Hz untuk 14 Hz masing-masing blower. Dan ini hasilnya di si ayamnya, alhamdulillah settingannya tepat. Dan ini untuk makan, nah oke, kawan-kawan bisa lihat sendiri. Kalau kayak gini nih tandanya dimakan. Nah, kalau kayak gini penuh kan tandanya masih utuh. Artinya kalau misalkan masih utuh kan si feeding responnya, terus feed intake-nya kurang. Feeding respon itu artinya nafsu makan. Nah, kalau feed intake itu jumlah pakan yang masuk. Ya, bahasa mudahnya gitulah kira-kiranya. Dan sebagai tambahan informasi, untuk sekarang di 14 Hz dengan pemanas yang jauh lebih berkurang, ternyata masih agak kepanasan bagi si ayam. Ini teman-teman bisa lihat di beberapa titik itu ada yang menempelkan kepalanya ke liter kesekam. Masih kurang tepat sih, sedikit lagi, cuma ya alhamdulillah lah segini. Karena kalau misalkan kita turunkan juga khawatirnya ini udah malam, kondisi blower juga udah kenceng, nanti takutnya malah kurang hangat, berefek ke kelembabannya juga nanti naik. Oh ya, dan untuk yang pakai inverter seperti ini, itu ternyata lebih mudah kita untuk memecah kelembaban. Di sini kita untuk kelembaban sendiri, walaupun misalnya dalam kondisi hujan sekalipun malam hari atau subuh, itu tidak terlalu berpengaruh ke dalam kandang. Ya alhamdulillah. Nanti kita bisa cek, oh ya, kita bisa cek di sini. Kebetulan sekarang mendung sih, bukan hujan. Sekarang mendung. Nah, ini kelembaban yang kita dapat. Out, berarti ini out nih sensor di luar. Yang ini yang bawah ini kelembabannya 67, suhu di 29. Coba kita lihat sensor yang ini sama 67 29. Nah, ini tandanya brooding kita sukses ya. Umur 1 minggu mau di suhu 29 derajat. Nah, itu berarti kan pada saat fase awalnya itu yang awal banget ya, di 1-5 harinya tuh berhasil. Jadinya si ayam walaupun di suhu 29 ini di belakang ya, di bagian belakang ayamnya nyebar bagus. Oke, kita sekarang lihat di depan tuh seperti apa suhunya. Dan ini nggak solek kalau misalkan di awal tuh kemarin kita kan di sekatan belakang ada 3, di sini ada 3, di sana ada 4 yang sekatan kedua, sekatan paling ujung ada 6. Nah, sekarang kita udah jauh berkurang. Yang kita hidupkan gas solek itu cuma di sekat 1, sekat 2. Itu pun dengan volume api yang kecil. Sekat pertama itu 2 volume di regulator IGM-nya. Terus sekat yang kedua itu 1, paling kecil. Alhamdulillah, hemat banget jadinya kan. Dan ini kalau di bawah jam 12, jam 1 malam, kebetulan di lokasi ini untuk umur 1 minggu kita belum butuh nyalakan super savernya atau central heaternya, karena
masih cukup nyaman untuk si ayam. Dan kita nyalakan pun dia cuma standby aja, karena kita setting si super saver itu di 31 di depan itu, setting 31, dan itu nggak mau nyala karena cukup suhunya masih aman lah. Nah, kalau misalkan umur 7 hari di kandang teman-teman masih butuh suhu sekitaran 32 33, biasanya itu di awal agak kurang tepat settingan suhu broodingnya. Nah, untuk mencapai yang seperti ini 29 derajat ayam nyebar, kelembaban 67, kita setting di hari pertama, hari kedua itu 32 sampai 35. Jadi kita naikkan dulu sampai ke 35. Ayamnya udah mangap-mangap. Nah, gitu itu perlahan kita turunkan, pemanasnya sedikit-sedikit diturunkan. Terus dicoba dulu, 33 masih agak kedinginan, kita naik lagi ke 34. Emang agak repot di 2 hari awal itu. Nanti kita tunjukkan yang lantai, ada yang satunya itu belum begitu sukses broodingnya. Biasanya kita dapat benar-benar nyebar itu tanpa harus digiring-giring ya. Nyebar kayak gini tuh di usia 4 hari itu udah bagus. 4 hari, kalau 1-2 hari itu belum sih, emang masih terus naik turun masih kayak gitu gitulah. Yang penting ada dinaikin gitu, nggak selalu dalam 2 hari itu nggak selalu tepat juga sih. Nah, ini super saver masih dalam keadaan off, hanya gas soleknya 6 nyala. Kondisi sebarannya benar-benar sempurna, sebarannya bagus dan gak repot sih sebenarnya. Cuma pas penentuan itu di 2 hari awal, kalau misalkan di fase brooding itu, kalau menurut saya, karena begitu sel telurnya udah terserap sempurna, sel kuning telurnya itu yang dari bawaan dia netas, ya udah itu udah kesininya udah nggak terlalu ringkih. Yang penting ada hangat, terus kelembabannya bagus, udah nyebar itu. Dan kita pun nggak yang suhu tinggi banget gitu. Kadang-kadang di 28 juga udah mau. Nah, besok sih biasanya udah mau di 28 umur 8 hari. Kalau sekarang ini hari ke-7 umur ke-6 sekarang itu sebenarnya. Ini yang depan nih, sensor yang depan. Sensor depan itu 29,8. Sensor luarnya yang di bawah ini 27, 66%. 27 derajat udah mau kan. Nah, biasanya kan yang pada banyak terkendala itu rekan-rekan ayam umur 6 hari seperti ini di suhu 27 belum mau nyebar, belum mau aktif, belum mau makan, masih cenderung kedinginan. Ya, saran saya yang itu 2 hari itu dicobalah yang tadi. Oke lah, semoga membantu informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.